Jadi saya melihat ibarat kita naik Gojek, ini titik tumpunya sudah jelas, tapi titik tujuhnya nggak tahu kemana gitu. Ketika bor rumah sakit penuh saja, berarti negara gagap dalam menghadapi katastrofi yang datang tiba-tiba. Ketika bor rumah sakit penuh, ketika sampai di halaman rumah sakit penuh gitu kan, pasien-pasien gitu. Nah, saya melihat harapannya tadinya Mas Menteri memiliki jalan keluar gitu kan, karena beliau memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan yang berbasis digital. Dan kita tahu, Pak Khatib, pasti Pak Khatib lebih paham juga bahwa kita mengenal sebenarnya yang namanya pedagogi digital. Ya, walaupun sebagian orang tidak percaya gitu kan, apakah pendidikan digital itu adalah sebuah pendidikan, tapi dijawab juga oleh pakar teknologi pendidikan, ya kan, ya itu sebuah pendidikan. Lalu ditanya lagi, mana yang lebih didahulukan? Ya kan, learning first atau digital first. Nah, dijawab juga oleh pakar teknologi pendidikan bahwa ya yang pertama adalah learning first, berarti pembelajaran yang diutamakan atau education first gitu kan, bukan digitalnya. Nah, tapi saya sepakat bahwa kita memang gagap dalam mengelola pedagogi digital ini, Pak. Ya kan, bukan andragogi. Justru ini untuk usia sekolah gitu ya, dikenalkan tadi saya katakan pedagogi digital, bukan andragogi digital. Tapi pedagogi, bahkan Morris itu sejak 2011 sudah memperkenalkan critical digital pedagogi. Nah, kan begitu ya, critical digital pedagogi. Jadi mungkin mengkombinasikan Freire dengan yang digital gitu ya. Nah, itu yang pertama. Jadi saya melihat ibarat kita naik Gojek, ini titik tumpunya sudah jelas, tapi titik tujuhnya nggak tahu kemana gitu. Ya kan? Makanya di situ butuh peta jalan itu, Pak. Nah, kalau kita menggunakan kerangka berpikir fixed mindset, ya sudah, ini sudah selesai, ya sudah kita balik lagi ke tradisional tatap muka lagi gitu kan. Selesai itu masalah. Yang tadi Bang Mardhani di awal sampaikan, kita terjadi penurunan misalnya skor PISA, betul. Bank Dunia juga 2020 ini mengingatkan kita karena pandemi skor PISA kita makin turun sekitar 20 poin. Padahal kita memang sudah turun ya, Pak Khotib pasti tahu juga bahwa skor PISA kita sekali 3 tahun terakhir 2018 itu bahkan untuk literasi misalnya terendah ya 2018. Kita balik lagi ke skor literasi tahun 2000, Bang Ruki. Ya, 371. Jadi kalau IAT ini punya slogan akal sehat, ya kan, atau berpikir sehat, saya pikir setuju gitu ya, karena kata kuncinya Iqra kalau bahasa Bang Mardhani tadi, atau literasi gitu. Ternyata literasi kita 2018 ini balik lagi ke tahun 2000, 371 skornya. Di bawah rata-rata negara OECD yang 500 skornya. So, kita 7 dari bawah. Ya, termasuk negara yang tadi Pak Khatib sampaikan, agak turun sekarang ya Pak Khatib ya. Dia ada di 10. Yang di atas itu sekarang adalah untuk PISA Cina. Lalu Singapura, lalu di bawahnya negara bagian dari Cina juga. Ada Hong Kong, Macau, dan seterusnya. Tapi Cina lah, Cina and the group gitu ya. Nah, kembali ke yang tadi, jadi saya rasa karena kita tidak memiliki grand design, Bang Hadi, dalam mengelola pendidikan digital atau pedagogi digital. Yang muncul, Pak Khatib, kita juga pelaku, ya, yaitu ya pelatihan-pelatihan yang masif, yang sporadis, yang saya menyebutnya, kami di P2G menyebut inflasi pelatihan digital ini berbagai platform. Dan kita tahu ada bisnis di belakang itu. Bayangkan Pak Khatib, hari ini kami diberikan pelatihan misalnya oleh organisasi X dengan platform A. Besok oleh Dinas Pendidikan atau lusa dengan Dinas Pendidikan dengan platform B. Lusa lagi atau minggu depan kita dilatih lagi oleh Kemdikbud dengan platform yang berikutnya lagi, bayangkan.
Anak kan tidak butuh berbagai platform seperti itu. Jangan-jangan dia hanya butuh, ya kan, metode atau platform yang dekat dengan dia sehari-hari. Dalam hal ini misalnya media sosial misalnya. Anak tidak membutuhkan itu, yang dibutuhkan adalah, Bapak bisa nggak ketika saya diskusi, ketika saya menyampaikan pendapat, Bapak memberikan feedback ke saya. Bapak bisa nggak tidak hanya membawa suasana kelas ke ruang digital, yang tadi Pak Khotib sebut. Di kelas dia ceramah tidak salah, Paulo Freire tidak menyalahkan ceramah misalnya dalam perspektif pedagogi kritis, tapi yang penting kan ada dialog di situ, kesetaraan di situ kan, ada kesadaran yang terbentuk di situ kalau kata Freire, ya kan? Tidak salah juga ceramah, tetapi kan salahnya di kita kan ceramahnya kan satu arah gitu kan, bukan dialog tapi monolog kan, lalu dipindahkan ke Zoom, anak dengerin aja, habis itu tidur, wajar aja videonya dimatiin kan. Nah, jadi itu Bang Hadi yang pertama, saya melihat kita nggak punya grand design, makanya gagap.